Halo, gue host 1. Dan gue host 2. Dukung channel kami terus dengan cara like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Tamaniak tidak ketinggalan podcast baru kami. Terima kasih. Halo guys, balik lagi bersama kami di The Adventure of Mystic. Kali ini gue akan bercerita tentang kejadian pribadi gue yang pernah gue alami 1 tahun yang lalu. Singkat cerita, gue ngekos di salah satu kos pink di daerah deket kampus gue. Jadi memang kos ini banyak yang bilang angker. Dan juga memang yang gue rasain di kosan ini memang banyak sekali gangguan. Jadi malam itu gue lagi sendiri di kos. Terus gue udah ngerasain kalau ada aura gak enak dari kamar gue. Kayak ada yang ngeliatin, ngerasanya gitu. Tapi gue coba santai. Malam itu juga beda dari malam-malam yang lain, karena gak seperti biasanya itu berisik, banyak suara dari luar. Tapi malam itu terlalu sunyi buat gue susah tidur malam itu. Tapi akhirnya gue paksa tidur, tapi gue juga tetap gak bisa tidur. Gue cuma bisa bolak-balikin badan sambil main HP. Terus gue mutusin untuk sekedar meremin mata doang. Pas gue meremin mata, tiba-tiba ada yang nyamperin gue. Nah, disinilah awal mulanya kejadian ini. Gue melihat sosok perempuan dengan wajah semeraut. Bisa dikatakan wajahnya di sini nggak karuan, hancur. Itu yang gue lihat. Dia menceritakan tentang kisah hidupnya semasa dia masih hidup. Gue sudah mulai ngantuk sebenarnya, dan gue juga rada takut karena dia menunjukkan fisik yang menurut gue itu sangat seram dan bikin nyali gue ciut. Karena memang sebelum-sebelumnya gue juga pernah ngeliat, tapi nggak se-ekstrim ini. Ya udah, gue juga akhirnya terpaksa untuk mendengarkan cerita dia. Gue juga pinginnya kalau bisa gak dengerin, cuma dia maksa gue buat dengerin cerita hidup dia. Karena cara dia memaksa itu yaitu kan kondisi gue lagi tiduran. Nah, dia tuh kayak nindih sebagian tubuh gue. Jadi kayak biar gue nggak bisa gerak dan juga gue cuma bisa di situ doang. Gue sebel karena kenapa cara datangnya kayak gini gitu loh. Kayak udah ngelihat aja tuh udah serem banget, apalagi diganggu kayak gini gitu kan. Dan lagi ini juga pertama kalinya gue diceritain atau gue bisa mendengar cerita dari mereka kayak gitu. Gue juga kaget malam itu. Jadi dia ceritain tentang hidup dia dan kayak ngebawa gue ke masa dia dimana dia dulu hidup kayak gitu. Ya, perasaan gue sih waktu itu campur aduk, karena bingung campur takut sebenarnya kayak gitu. Tapi pada saat itu dia nunjukin kalau hidupnya dulu tuh enak. Dia itu wanita yang cantik. Dia juga jadi idola di kampung dia. Ya, yang gue lihat memang dia cantik, rambutnya panjang, punya lesung pipi. Yang gue inget itu kalau nggak salah lesung pipinya di sebelah kanan cuma 1. Terus memang cantik, putih kayak gitu. Jadi dia kayak ngebawa gue ke masa dimana dia masih hidup dulu. Dia ngeliatin sosok
sosok dia yang dikagumi oleh banyak laki-laki. Dan sampai dia menceritakan bagaimana akhir dari kisah hidup dia. Nah, di sini gue juga sebenarnya kepo, pingin tahu. Cuma gue nggak peduli, gimana ya? Karena gue nggak peduli di sini karena gue nggak mau kalau dia selalu hadir, selalu datang dan menceritakan kisah-kisah hidupnya ke gue nggak mau, karena bisa aja ntar kan kalau misalnya dia bisa ngobrol sama temennya atau apa, dia juga kayak itu ada tuh orang yang bisa diajak buat cerita atau gimana gitu kan. Ya gue juga nggak mau lah, ogah lah kalau misalnya banyak yang bakal cerita sama gue ntar kayak gitu, ganggu banget karena mereka nggak tahu waktu kayak gitu. Jadi waktu itu gue terpaksa ngedengerin, tapi gue kayak lebih kuat omongan gue di dalam hati tuh kayak gue nggak mau tahu kayak gitu. Tapi gue cuma bisa ngomong dalam hati karena kondisinya itu gue kayak nggak bisa gerak, terus juga mulut gue juga ditarik gitu buat nggak bisa ngomong. Jadi gue cuman ngomong dalam hati, intinya gue bilang gue nggak peduli, gue nggak mau tahu, kayak intinya gue ngomong kayak gitu berulang-ulang sampai suara dia rada tertutup. Jadi juga nggak begitu kedengeran kan apa yang dia obrolin. Terus juga sampai akhirnya gue bisa gerak, terus dia hilang tiba-tiba malam itu. Gue bersyukur karena dia hilang, tapi yang nggak bisa hilang sampai saat ini yaitu cerita hidup dia yang masih sangat menempel di otak gue.